Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana, NPM 719212855. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan pajak. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan dasar hukum dari pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya adalah pembukuan. Menurut pengertian umum, pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau menghasilkan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pengecualian pembukuan yaitu dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan atau melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan nama perhitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kegiatan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Tujuan pembukuan atau pencatatan yaitu untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha pekerjaan bebas. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Pada akhir tahun, pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan. Yang keempat, pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang kelima, merupakan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk WP. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenakan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Sanksi dan sanksi pidana. Yang pertama, wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua, mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda. Selanjutnya adalah pengurang penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1 berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak, kecuali pajak penghasilan, disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Selanjutnya adalah bukan biaya fiskal. Yang pertama, menurut Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1 berbunyi, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun serta dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SAU koperasi, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing, cadangan untuk perusahaan asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang. Yang ketiga yaitu yang ketentuannya diatur oleh keputusan Menko Premi Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwi Guna, beasiswa yang dibayar oleh WPOP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap penambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali makan atau minum bagi seluruh pegawai dan natura atau kenikmatan di daerah tertentu, dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dengan Kepmenku. Natura atau kenikmatan di daerah tertentu adalah di daerah terpencil, di mana natura atau kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya meliputi tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai plus keluarga, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarga, pengangkutan, fasilitas olahraga bagi pegawai dan keluarga. Yang terakhir, selain itu, natura atau kenikmatan yang boleh dijadikan biaya adalah pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam satpam, antar jemput karyawan, dan penginapan untuk awak kapal dan yang sejenis. Yang terakhir adalah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan dan atau tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal.